wabarakatuh. Selamat datang Bapak Profesor Dr. Irwansyah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Alhamdulillah, siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun secara daring atau online, karena memang masa saat ini yang tidak memungkinkan kita melakukan kegiatan secara tatap muka. Alhamdulillah, tentunya kita berucap syukur karena Bapak Prof. Dr. Irwansyah, SHMH, bisa bersedia untuk mengisi kegiatan diskusi kita di acara webinar yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah IAIN Manado. Sebelum waktu dan tempat diserahkan kepada Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH, alangkah baiknya kita sejenak mendengarkan kurikulum vitae dari Bapak Prof. Dan insya Allah selanjutnya akan kita lanjutkan lagi dengan pemaparan dari beliau. Disilahkan. Profesor Dr. Irwansyah SHMH lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan, tanggal 18 Oktober 1966. Lulusan S1 Unhas, S2 Unair, dan S3 Unhas. Saat ini sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Unhas. Sejak 1 Maret 2009, beliau diangkat menjadi guru besar hukum pada Fakultas Hukum Unhas. Saat ini beliau mengasuh mata kuliah hukum lingkungan, metodologi penelitian, teori hukum, filsafat hukum, dan sosiologi hukum. Selain sebagai pengajar, beliau juga aktif sebagai peneliti, penulis buku, dan narasumber di berbagai kegiatan, di antaranya sebagai dosen tamu pada beberapa kampus pengelola program S3 dan program S2 di Indonesia. Aktivitas lain dalam komunitas keilmuan dan publikasi beliau juga sebagai asesor jurnal pada Kemenristek BRIN, Ketua 3 Himpunan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Pembina Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia APJHI, narasumber workshop pengelolaan jurnal, strategi penulisan artikel di jurnal, reviewer jurnal hukum nasional dan internasional, editor in chief Hasanuddin Law Review and Jurnal Amanagama Fakultas Hukum. Saat ini beliau beralamat kompleks Samalandria P nomor 3 Makassar. Baik, demikian kurikulum vitae dari Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH. Kali ini beliau akan mengangkat tema aspek sosiologis penegakan hukum dalam masa pandemi. Disilakan kepada Bapak Profesor Dr. Irwansyah. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini diberi kehormatan oleh Sivitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Manado. Ini kunjungan yang mungkin kedua ya. Kunjungan pertama kami pernah ke sana dalam rangka pengelolaan jurnal
kira tahun lalu, dan alhamdulillah diberi lagi kesempatan untuk hadir untuk berbincang-bincang dengan para peserta yang kami hormati. Tentu tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan atas undangan yang disampaikan kepada kami. Paling tidak pada siang hari ini kami akan ikut mendiskusikan sebuah topik yang sebenarnya bukan lagi hal yang baru. Sudah hampir 8-9 bulan musibah ini merebak, ya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa akan segera memberi yang terbaik buat bangsa ini untuk seluruh umat di dunia. Amin. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami men-share Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Sudah bisa Sudah Pak. Sudah Pak Prof. Ya. Sudah, Baik. Pak. Ya sudah Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini bukan hal yang baru, tapi paling tidak dari kajian ilmu kami, kajian dari perspektif sosiologis, bagaimana melihat dimensi-dimensi lain dari hukum itu, bukan dari sisi norma, tapi bagaimana dari sisi realitasnya, dari sisi pelaksanaannya, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, memang kita sadari bahwa pada awalnya pandemi COVID ini merupakan problem kesehatan yang mengglobal, namun dalam perkembangannya lalu menjadi krisis multidimensi yang menyasar banyak bidang, mulai dari ekonomi, sosial, politik, agama, budaya, dan hukum itu sendiri. Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, tak luput juga dari krisis ini. Bapak Ibu sekalian, catatan kami yang pertama adalah, sebagai sebuah bangsa yang besar, tentu kita mau agar pemerintah tampil ya, progresif untuk melakukan upaya-upaya nyata dan berkesinambungan. Kita harus mengakui bahwa data-data yang ada sampai saat ini yang menunjukkan bahwa dari penduduk 50 juta tahun ke atas, memang kita termasuk 20 negara yang terbanyak terpapar, kemudian juga model-model penanganan yang dilakukan, seperti mungkin kita rasakan dan kita saksikan sendiri, itu memasukkan Indonesia sebagai 5 negara yang ya dalam bahasa kasarnya terburuk atau kurang meyakinkan dalam penanganan ini. Nah, tentunya kita berharap angka-angka ini akan segera direvisi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang juga multidimensional. Nah, sebagai sebuah bangsa besar, kita juga harus mengakui bahwa ini masalah besar. Mestinya perlu penanganan yang besar juga. Lalu pertanyaannya, adakah contoh yang kita bisa ajukan sebuah masalah besar yang betul-betul ditangani dengan tuntas, utuh, dan menyeluruh? Rasa-rasanya agak berat kita menulis ini. Ya. Jadi mulai dari masalah G30S, ya, masalah pelanggaran-pelanggaran berat HAM, masalah kasus Semanggi, kasus Trisakti, kasus BLBI, kasus Senturi, ya, hampir seluruh masalah-masalah besar di negeri ini, kalau boleh kita menyebut, tanpa solusi yang memadai. Ya. Sehingga terus terang saja kita memang agak pesimis, tetap tentu optimis ya, bahwa ini akan segera berlalu. Tetapi kalau kita membaca sejarah, rasa-rasanya pemerintah harus
ya berhati-hati dan harus kerja ekstra untuk menangani hal ini. Kami ingin mencoba melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi perspektif sosiologi hukumnya. Bagaimana realitas hukum itu. Karena ini krisis besar yang menyasar banyak dimensi, tentunya terjadi banyak perubahan. Baik perubahan yang direncanakan terjadi maupun yang tiba-tiba terjadi. Tentu perubahan yang direncanakan terjadi, tentu ada planning yang sudah disiapkan. Yang lalu menjadi persoalan adalah ketika perubahan itu lalu tiba-tiba terjadi tanpa persiapan. Nah, sehingga terkesan kebijakan itu maju mundur. Tentu kita ingat bagaimana kebijakan pemerintah di awal-awalnya itu dianggap masih menyepelekan. Ada data yang begitu memprihatinkan ya. Kalau kita baca majalah Tempo 2 minggu lalu, di tengah kesulitan tenaga kesehatan kita untuk mendapatkan APD, ya, lalu diorderlah baju APD 5 juta, tapi hanya kesalahan teknis, kesalahan birokrasi, lalu menganggurlah APD 2 juta tidak terpakai. Sementara ada dokter, perawat menggunakan jas hujan. Ini salah satu contoh kecil saja kegagapan kita yang setiap menghadapi masalah sangat birokratis dan bertele-tele. Padahal ini sudah pertaruhan nyawa dan keselamatan bangsa. Jadi kira-kira itu sebagai pembuka. Ya. Jadi kita tetap optimis sebagai makhluk yang beriman, insan yang beriman, tetapi di balik itu kita tetap mesti hati-hati. Karena pengalaman pemerintah kita itu tergagap dalam menyelesaikan dan melewati masalah-masalah besar, apalagi yang multidimensional. Nah, masalah-masalah besar itu memang perlu ada responsif yang jelas ya. Ada sebuah ahli namanya Robert Camerton yang menjelaskan bahwa dalam realitasnya hukum itu kadang menjalankan dua fungsi. Yang pertama fungsi manifest dan fungsi laten. Hukum menjalankan fungsi kalau hukum itu dibuat terlaksana sesuai dengan skenario awal. Ya, seperti saja dibentuknya KPK awal-awal berdirinya itu kencang ya. Kencang mempersoalkan kasus-kasus besar. Itu responsif sekali. Ya. Tetapi kalau terjadi fungsi laten, artinya hukum itu bekerja di luar kendali, di luar skenario. Ya. Nah, nanti kita akan berikan banyak contoh bahwa ternyata dalam realitas hukumnya, meskipun ini musibah besar, tetapi kadang juga ada orang yang memiliki mentalitas, moralitas hazard, memanfaatkan situasi-situasi krisis ini menjadi peluang. Saya ulangi, terkadang juga ada segelintir elit, para pemimpin yang memanfaatkan krisis ini ya untuk kepentingan-kepentingan kelompoknya. Ya. Bolehkah kita katakan nanti ada contoh bagaimana pembahasan undang-undang di DPR di tengah pandemi untuk memperkuat asumsi saya tadi. Yang kedua tadi, krisis besar ini memang perlu ada sebuah pemerintahan yang hadir. Hadirkan pemerintahan. Nah, terus terang saja, kalau kita melihat sistem model pemerintahan kita yang semestinya melayani, itu terkadang lebih banyak dilayani. Jadi ketika diharuskan melayani, tadi tergagap, tidak terbiasa melayani. Ya, kalau kita baca postur APBN, APBD, ya, termasuk di pandemi juga ini.
Mungkin hanya 1-2 kabupaten kota di Indonesia yang anggaran pelayanan publiknya lebih tinggi daripada belanja pegawai. Itu namanya pelayan yang dilayani. Ya. Mungkin kita kaget kalau seorang bupati di Jawa Timur menggunakan mobil dinas Avanza, mungkin bahan tertawaan ya. Ke daerah lain harus standar Alphard, macam-macam. Ya, itulah pemerintahan yang mestinya melayani, tapi ternyata dilayani. Nah, kita tergagap dari segi itu. Yang ketiga, masalah-masalah besar ini harus pemerintahan punya kapasitas, punya empati, punya simpati ya kepada penderitaan rakyatnya. Karena yang saya katakan tadi, karena kita minim pengalaman menangani HAM, menangani korupsi, teroris, kebakaran hutan, pelecehan seksual, kekerasan, intoleransi, itu semua tidak ada solusi yang memadai. Jadi ketika datang bencana, itu tadi, kelihatan kita tidak siap. Kita harus mencontoh bagaimana bangsa Jepang. Jepang yang model masyarakatnya mirip dengan Indonesia, tetapi di sana kan budayanya yang relatif mampu membangun sebuah sistem sosial. Sehingga ketika orang tidak pakai masker, itu diberi sanksi sosial. Kita di sebagian tidak pakai masker, itu dianggap paling hero. Ya. Nah, ini beda budaya. Ya. Ini ada segelintir contoh untuk memperkuat asumsi saya bahwa selama ini negeri kita tidak banyak pengalaman empiriknya dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus besar di bidang hukum. Ya, kasus HAM saya kira akan semakin mundur. Saya pernah ditanya oleh wartawan, bagaimana prospek penyelesaian kasus HAM dengan periode kedua dari pemerintahan Jokowi? Saya jawab, akan semakin kabur. Ya. Maaf menghilang Bapak Ibu? Halo? Ya, Ya, Pak. ada, Pak. Ada Ada, Pak. Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ya. Ada Pak. Ada. Sekarang Ada ini Pak, menghilang. menghilang ya? Ada Pak, ada. Menghilang Pak, menghilang Pak. Sekarang Pak Prof yang hilang. Oke, tunggu. Apa? Suaranya jelas Pak Prof. Ya. Oke. Muncul kembali, Pak? Ya, muncul. Oke. Iya. Iya, Pak. Ya, misalnya kasus HAM, saya bilang, ya tidak mungkin terselesaikan karena orang yang di Tenggarai juga terlibat ada di dalam pemerintahan. Gimana menyelesaikannya? Apalagi dengan masa pandemi ini. Nah, jadi tentu fokus menyelesaikan pandemi. Jadi ini semua terlupakan ini. Ya. Termasuk juga kasus-kasus korupsi. Malah kita agak prihatin ya. Orang yang belajar hukum tentunya ternyata sepeninggal Artijo Alkostar. Putusan-putusan korupsi semakin menurun. Bahkan yang sudah inkrah memiliki kekuatan hukum yang tetap, itu rata-rata dimajukan kembali PK di tengah pandemi. Ya. Jadi PK itu sudah antri 20 orang yang antri. Ketika Artijo nggak ada yang berani. Ya. Artinya apakah sistem peradilan kita mampu memberi rasa keadilan di tengah krisis ini? Nah, itu pertanyaan yang sungguh-sungguh sangat sulit untuk dijawab karena berbanding terbalik dalam praktek. Nah, teman-teman sekalian, jadi di dalam pandemi ini kira-kira sejumlah hal krisis yang perlu diselesaikan oleh pemerintah kita ini. Tentu di tengah pandemi ini semakin meningkat penduduk kita yang miskin. Ya.
Ya, tentu ini butuh kebijakan solusi yang memadai. Ya, jadi 11, sekian juta sebelum pandemi tentu bertambah. Ya. Nah, tentu ini perlu diskresi, perlu keberanian pemerintah untuk mengalihkan. Kan kita tidak punya sekarang biaya perjalanan dinas, biaya rapat di hotel, ya, biaya makan, biaya minum sudah terpangkas semua. Nah, mudah-mudahan itu bisa disalurkan kepada orang-orang yang miskin. Ada yang menarik Bapak Ibu, ketika melihat tingkat ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan, ada yang mengungkapkan bahwa banyak yang tidak bisa membeli masker. Dia tentu pilihannya masker atau makan, tentu dia pilih makan daripada masker. Ya. Kemudian gelombang PHK itu sudah dihindari. Yang sangat prihatin kita, memprihatinkan betul, dan ini sangat ironis. Di tengah PHK, pemerintah bersama DPR terus menggenjot RUU Omnibus Law yang di dalamnya terkait pengaturan perburuhan. Ya. Ini menurut saya tadi ini ironis ya. Jadi mestinya tunjukkan keteladanan, tunjukkan seorang pemimpin kita bagaimana kaum buruh ini. Ya, jangan terus ditakut-takuti dengan undang-undang yang baru dengan alasan melindungi, meningkatkan kesejahteraan. Mana bisa dipercaya di tengah pandemi? Negara-negara lain saja membatalkan investasi. Terus kita ini semua bangsa mau seperti cerita kosong dan mimpi. Ya, buruh itu butuh makan. Bagaimana agar bisa bertahan untuk besok? Ya, jangan lagi direcoki dengan membahas sesuatu yang buat mereka itu tidak memihak kepada mereka. Itu contoh saja. Ya, saya juga setuju kepada sebagian orang mengatakan di negeri kita ini terlalu banyak pejabat ya, tapi kurang pemimpin. Karena model seleksi kita, model seleksi pejabat, bukan seleksi pemimpin ya. Saya anak presiden, karena bapak saya presiden, boleh dong saya mencalonkan jadi wali kota. Akhirnya rakyat marah, dihadapkan dengan tukang jahit. Mungkin dia mau melawan nggak bisa, jadi dicari calon supaya tukang jahit yang dia lawan. Itu model sistem pejabat, bukan sistem pemimpin sebenarnya. Ya. Kemudian terjadi banyak kesenjangan. Bahkan sebelum pandemi, kesenjangan itu memang sudah menganga. Daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, justru di situ banyak orang miskin. Sebut Papua. Kurang apa Papua mengenai kekayaan sumber daya alamnya? Tetapi di sana yang paling banyak orang miskin ternyata. Di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai sebagai contoh. Daerah yang paling kaya. Malah di atas kantor bupati itu ada helipad, pendaratan helikopter. Tapi di situ banyak juga orang miskin. Berarti ada yang salah pengelolaan. Karena itu ketika dibahas RUU Omnibus Law tentang lingkungan dan sumber daya alam, itu terus disoal. Ya. Karena dianggap bukan urusan kemampuan mengatasi kesenjangan, tetapi adalah bagaimana memberi karpet merah peluang kepada investor. Dengan alasan kita harus ramah kepada investor. Padahal investornya bukan itu yang dibutuhkan. Dia butuh kepastian hukum. Kalau dia berusaha tidak banyak direcoki, tidak banyak ditilap kiri kanan. Kira-kira itulah mengenai kesenjangan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira yang kami bisa potret ya, sebagian kecil saja. Problema-problema mendasar yang setengah kita hadapi. Ya. Pertama, seperti saya katakan tadi, kita memang tidak punya roadmap Pak ya. Presiden saja sudah 3 kali mengganti ini timnya. Mulai tim penanganan gugus dipimpin oleh seorang letnan jenderal dari
Badan Penanggulangan Bencana. Lalu dialihkan kepada Menko BUMN. Terakhir kemarin Menko Maritim. Ya, lucu juga sih, tidak ada Menkes Pak ya yang menjadi pemimpin. Ini urusan kesehatan ini. Ya. Jadi ini agak lucu-lucu juga sebenarnya ya. Apakah itu menunjukkan ketidakseriusan ataukah menunjukkan ketidakmampuan, minim kapasitas dan sebagainya. Nah, untuk protokol kesehatan memang kita harus akui dari pandemi terjadi banyak perubahan-perubahan. Terpaksa berubah. Masyarakat kita, masyarakat yang komunal senang berkumpul. Tiba-tiba ada pembatasan. Ya. Kemudian pakai masker itu rasanya nggak enak kalau kita ngomong sama orang lain, dia agak kurang sopan. Terpaksa menggunakan. Ya. Nah, itu semua tentu butuh keteladanan dari para pemimpin. Ya. Jadi jangan kita berdebat soal apa sanksinya. Yang kita perlu garis bawahi adalah bagaimana menyiapkan agar aturan-aturan itu bisa ditegakkan dengan baik. Tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, dan memperhatikan tingkat-tingkat kesulitan masyarakatnya. Tentu kita tidak memaksakan pakai masker pada masyarakat yang miskin. Ya. Tentu kita tidak bisa menerapkan sanksi denda kepada orang yang tidak mampu. Jadi, kemarin ini bersoal ya, bagaimana penegakan hukum terhadap para pelanggar ini. Nah, hukum jangan dilihat dari sisi aturan, tetapi yang lebih penting bagaimana agar aturan itu bisa efektif bekerja. Bisa memberikan shock terapi, efek jera, agar orang yang melanggar protokol misalnya, tidak hanya diberi sanksi, tapi juga diharapkan tidak mengulangi. Ya, itu terkait dengan protokol kesehatan. Jadi banyak daerah, terutama di Jakarta, kalau kita baca per hari ini, pemerintah daerah DKI Jakarta akan merancang sebuah perda ya tentang penanganan ini. Kenapa ini perlu? Karena aturan-aturan di bawah perda itu hanya sanksi administrasi dan dipandang tidak kuat. Jadi perlu ada setingkat peraturan daerah ya agar aturan ini bisa ditegakkan ya. Nah, yang kedua, nah imbas dari pandemi ini tentu macam-macam Pak ya. Tiba-tiba ada bapak yang selama ini sibuk di luar, tinggal di rumah, diminta jadi anak-anaknya menjadi imam sholat. Wah ini luar biasa ini Pak. Ya. Modal cuma kul-kul saja Pak, suruh jadi imam sepanjang 5 waktu Pak. Jadi saya juga dengar ceritanya Iwan Fals ya. Ketika pas ditanya, waduh saya harus belajar membaca banyak surat-surat pendek ini. Karena dipaksa jadi imam katanya. Ya. Banyak orang tua yang selama ini menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah, terpaksa mendidik anaknya. Ya, terjadi banyak cerita-cerita menarik bagaimana ibu yang frustasi mendidik anaknya. Ya. Nah itu di banyak tempat terjadi juga tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa terjadi? Suami rupanya sudah frustasi ya, sudah PHK, diomeli lagi sama ibu di rumah, terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita lihat postur kejahatan yang banyak itu pencurian, Pak. Mudah-mudahan pencurian ini karena terpaksa mencuri tidak ada pilihan, jadi biasanya perlu ada restoratif justice. Jadi orang yang mencuri karena terpaksa mungkin tidak harus lagi didorong untuk memenuhi penjara. Karena penjara sudah penuh, over capacity, tentu tidak bisa lagi didorong masuk karena pandemi itu butuh jarak. Ya. Jadi perlu ada diwujudkan keadilan yang restoratif agar kejahatan terutama pencurian yang terpaksa mencuri mungkin ada proses-proses hukum yang lebih adil. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga, proses legislasi kita.
Dulu bukan saya Pak, Gus Dur Pak ya. Gus Dur pernah bilang waktu presiden, bukan saya Pak. Waktu itu bilang Gus Dur, dia bertanya kepada wartawan, waktu presiden Pak ya, tahu enggak kenapa Sri Mulat yang ada di samping DPR itu bubar? Ya, wartawan bilang, oh nggak tahu Gus, mungkin tidak ada lagi penontonnya sehingga harus bubar. Iya betul, nggak lucu lagi katanya. Kok nggak bisa lagi lucu Gus? Iya pindah lucunya katanya, pindah ke sebelah. Ke sebelah mana Gus? Kan DPR di sebelah. Iya pindah ke sana. Di sana lebih lucu katanya daripada kau, daripada Sri Mulat. Ini Gus Dur Pak ya, bukan saya sedikit melecehkan ya. Jadi Gus bilang, dua yang saya ingat ya, DPR seperti taman kanak-kanak ya, sering main lempar-lempar Pak ya. Sering berkelahi. Kemudian juga itu tadi lucu ya. Nah, yang ketiga lagi muncul Pak ya, di tengah pandemi, kan full sense of crisis ini, empati, simpati kepada terjadinya musibah. Lalu apa yang terjadi di sana Pak? Sudah ada beberapa undang-undang itu, undang-undang yang memang agak sedikit di mata publik itu krisis karena butuh sedikit dialog yang lengkap. Taruhlah undang-undang tentang revisi KPK. Itu dikebut. Undang-undang Minerba. Nah, kita tahu syarat dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Jangan-jangan kepentingan di lingkar istana dan DPR ini dikebut juga. Saya khawatir rancangan undang-undang Omnibus Law ini akan dikebut. Saya ditanya, ada apa dengan Omnibus Law? Kenapa terus dipersoalkan? Saya bilang, ini 80-an undang-undang mau diintegrasikan. Ada enggak pengalaman DPR merancang puluhan undang-undang? Satu saja dipersoalkan. Ini 80-an. Dan gimana logikanya? Gimana logikanya? Satu saja, baru beberapa hari digugat. Ini 80-an ini mau diintegrasikan dengan lebih 1000 pasal ini. Ya, tentu tidak masuk akal. Nah, lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, nah ini saya jelaskan di bawah ini, ada tren baru pembuatan undang-undang di masa pandemi ini. Ada dua yang saya catat, Pak. Cepat sekali dan tertutup. Kalau cepat mungkin kita harapkan seperti itu, Pak ya. Dia harus respon cepat, merespon apa kepentingan publik, apa kepentingan rakyat. Tetapi ternyata yang kemudian, kalau kita buka-buka, ini undang-undang KPK. Kalau kita buka-buka, di mana yang keberpihakannya kepada rakyat ini? Undang-undang Minerba, mineral dan batu bara. Itu kelihatannya untuk para investor saja. Ya mau habis masa izinnya. Undang-undang MK, kok memperpanjang masa jabatannya, memperpanjang usia periodenya. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kok tidak dibahas-bahas. Ya, jadi lagi-lagi kita kuburkan bahwa cepatnya ini bukan untuk kepentingan orang banyak, tetapi memanfaatkan situasi-situasi darurat. Nah, apa yang dimanfaatkan, Pak? Karena setiap pembahasan undang-undang mewajibkan ada penlibatan publik. Tentu beralasan ya, kalau terlibat publik, ini kan protokol kesehatan ini. Nanti melanggar kita ini. Nah, jadi lagi-lagi Pak, tidak pernah kehabisan akal. Ya, tidak pernah kehabisan akal. Ada kemarin jawaban dari seorang pimpinan komisi, Pak. Ini betul-betul saya menggelikan, Pak ya. Ketika ditanya, kenapa pembahasan undang-undang di DPR tertutup? Dia bilang, ya, kita tertutup, Pak, supaya mencegah ada kecurigaan. Loh, tidak terbalik otak ini. Mestinya dibuka untuk mencegah orang curiga. Dia bilang, ini ditutup supaya mencegah orang curiga. Saya bilang, logika apa yang dipakai ini? Ya, ini logikanya sudah terbalik, Pak ya. Makanya sering kita bilang sama mahasiswa kita,
tolong adik-adik mahasiswa, Anda boleh bohong, yang penting jujur. Ya, karena sebagian politisi kita itu Pak, Anda boleh salah, ya. Jadi Anda boleh bohong, kalau akademisi boleh bohong tapi jujur. Kalau politisi tidak boleh bohong Pak, jadi benar terus dia. Ya, nah, ini kira-kira 2 langkah cepat yang dilakukan oleh pembahasan di undang DPR Pak, cepat dan tertutup. Ya, suatu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Lalu berikutnya apa yang nampak dalam praktik Pak? Ya. Pertama adalah terjadinya proses-proses peradilan Pak. Oke lah, kita ada sistem peradilan, kita menggunakan sarana IT. Bisa melalui telekonferensi misalnya, itu bagus Pak ya, untuk menurunkan biaya supaya lebih hemat dan sebagainya. Yang kami ingin persoalkan adalah itu tadi Pak, khusus kasus-kasus besar di bidang korupsi terjadi penurunan ini. Ya, rata-ratanya menurun Pak. Itu hilang lagi Pak? Hilang Pak, hilang. Hilang lagi ya? Hilang Pak. Hilang Pak, hilang. Oke. Muncul lagi? Sudah Pak. Yes. Okay. Sudah Pak, sudah. Jadi, putusan peradilan ini Pak, khusus kasus-kasus korupsi, kasus-kasus besar lain Pak tidak bergerak Pak. Tidak bergerak. Ya. Saya khawatir kalau digerakkan juga nanti putusannya malah menjadi sesuatu yang mudarat Pak. Nah, cuman yang kasus korupsi ya itu makin menurun Pak ya. Jadi rata-rata orang mengajukan PK, peninjauan kembali, itu semua dikabulkan. Terakhir, bagaimana pilkada? Ya, pemilihan kepala daerah. NU, Muhammadiyah, organisasi besar menyatakan tunda. Ya, ini kita lagi krisis ini. Ya, ini namanya orang sakit lagi pesta. Jadi seluruh pertimbangan negara-negara lain Pak, itu banyak yang menunda, mungkin kecuali Amerika. Di banyak negara ditunda agar pemerintah fokus menangani dan jangan memandang remeh ini musibah. Ya. Jadi kalau NU plus Muhammadiyah Pak, itu sudah ratusan juta itu Pak, yang menghendaki itu ditunda sampai kira-kira melandai, menurun grafiknya. Ini kita nggak ngerti Pak, karena per hari ini Pak masih di puncak ini. Apakah terus naik atau sudah berhenti di puncak dan akan turun? Ya mestinya ahli-ahli kesehatan itu tidak ada yang membenarkan Pak. Dia rekomendasikan ketika mulai turun sedikit, barangkali sudah berpikir untuk menyelenggarakan pilkada ini. Karena potensi terjadinya peningkatan itu besar sekali. Hanya matematika, biar menggunakan matematika statistik paling sederhana pun, orang tidak pula sekolah tinggi-tinggi yang mengatakan ini berbahaya. Lalu pertanyaannya, siapa yang menginginkan? Siapa yang menginginkan? Kalau kita mendengar Pak Mahfud, Menko Polkam, kita mendengar pimpinan KPK, setidaknya itu menjadi rujukan. Kenapa pilkada tidak mau ditunda? Mahfud bilang, pilkada ini nanti, bukan saya Pak Mahfud ya, dia bilang 92% itu pilkada dibiayai cukong. Kalau KPK lebih bawah sedikit 80%. Jadi simpulan analisis kita adalah cukong sudah tanam investasi, tentu dia membalik modal. Dia sudah akan menagih izin-izinnya. Izin lah, pengadaan lah, pengelolaan sumber daya alam lah. Jadi dia sudah investasi, tentu cara bayarnya pakai izin. Kalau ditunda ini, tentu ditunda lagi investasi, nanti bertambah investasi.
barangkali itu salah satu alasan kenapa pilkada ini tidak ditunda. Jadi meskipun seluruh komponen besar bangsa ini menyatakan khawatir lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, tetapi lagi-lagi ini pertimbangan-pertimbangan politik, bukan pertimbangan kesehatan. Sementara saat ini seluruh kebijakan itu pertimbangan kesehatan harus yang paling di atas dibandingkan yang lain. Ya. Nah, dengan 200-an hampir pilkada akan diajukan ini, ya mudah-mudahan kita berharap, ya kita tidak pesimis, akan tetapi belum dimulai sudah banyak yang berguguran. Ya calon kepala daerahnya lah, calon pelaksananya lah, belum ini masyarakatnya. Jadi ini nekat ya, masuk kategori nekat untuk menyelenggarakan sesuatu yang semestinya ya harus mempertimbangkan bahwa kita lagi krisis. Tidak ada alasan-alasan yang mendesak secara hukum, secara kesehatan untuk menyelenggarakan ini. Jadi hanya pertimbangan ekonomi, politik. Ketika selingkuh yang terjadi antara pemerintah, kemudian birokrasinya, kemudian pengusahanya, politisinya, itu adalah perselingkuhan, maka saya kira itu jauh dari pertimbangan kesehatan. Jadi urusannya adalah untung rugi saja. Ya, saya yang juga sependapat, termasuk dengan Yusuf Kalla yang mengatakan tidak ada alasan untuk meneruskan ini pilkada ini. Nah ini yang saya katakan tadi, dari segi perundang-undangan Bapak Ibu, nah sungguh-sungguh karakteristik undang-undang kita sudah jauh menyimpang dari arah yang sebenarnya. Ya. Undang-undang kita itu banyak transaksional, ya, banyak yang liberal, pro asing, terutama undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Itu yang banyak transaksionalnya. Ada datanya KPK, ya, ada kajiannya UGM yang menunjukkan terjadinya perubahan, ya, dari undang-undang yang mestinya harus mampu menunjukkan hak dan kewajiban para pihak, negara mengatur, tetapi terjadi banyak transaksi, ya. Kemudian yang kedua sangat pro asing. Jadi undang-undang Minerba sebagai contoh terbaru mengenai itu. Ya. Kemudian kalau ditanya anggota dewan kita, bagaimana undang-undang yang seperti ini? Jawabannya pragmatis. Kalau tidak setuju, gugat dong ke MK, selesai. Jadi cara berpikir yang sesungguhnya tidak mencerminkan sebuah keteladanan dan seorang pemimpin. Dan yang berikutnya rata-rata jangka pendek. Mungkin disesuaikan dengan masa jabatan tertentu ya. Masa jabatan kepala daerah, masa jabatan jadi anggota legislatif. Jadi, sedangkan lingkungan dan sumber daya alam kita berimplikasi jauh ke depan. Ya, bukan jangka pendek. Nah, itulah sebabnya kenapa di daerah Kalimantan kebakaran hutan itu rasa-rasanya itu menjadi ulang tahun ya. Tiap tahun terbakar. Ya, tiap tahun terbakar karena itu tadi model penanganannya itu berbasis proyek ya, bukan jangka panjang. Diperparah lagi tadi dengan model kecepatan dan ketertutupan. Itu dari segi perundang-undangan yang dihasilkan. Nah, kemudian ketika diadakan pembahasan ini sementara berlangsung, yang saya katakan tadi minim partisipasi, nah inilah moral kita sebagian yang memanfaatkan krisis, ya, memanfaatkan krisis untuk melakukan hal-hal yang menurut mereka untuk bangsa, tapi sebenarnya tidak. Mungkin hanya kepentingan kelompok saja. Jadi pembahasan undang-undang itu minim partisipasi. Itu bisa digugat secara formil sebenarnya. Dan sebagian sudah digugat. Yang kedua, nah substansinya, tadi saya katakan itu khususnya di bidang sumber daya alam, Pak, itu kalau kita baca, itu banyak hal-hal yang transaksional sifatnya. Menguntungkan pihak asing dan
kurang melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat. Makanya sering terjadi konflik antara pendatang dengan penduduk asli, antara investor dengan penduduk setempat. Kemudian di mana moralnya? Undang-undang selalu bahasanya untuk kepentingan publik, tapi ternyata itu lebih banyak untuk kepentingan-kepentingan kelompok. Ini sudah banyak yang kaji, banyak riset seperti itu. Yang lebih memperhatikan tentunya adalah ketiadaan sense of crisis, ya. Jadi mereka betul-betul memanfaatkan situasi, ya. Padahal negara dalam krisis. Ya. Tadi saya sudah katakan mengenai bagaimana model peradilan kita sudah tadi saya jelaskan, ya. Kasus besar lewat, kasus-kasus korupsi, mulai-mulai pelan-pelan berkembang, awalnya itu luar biasa, sekarang menjadi biasa-biasa. Menjadi biasa-biasa. Ada yang menarik Bapak Ibu, sering saya bercanda dengan mahasiswa saya, itu di Finlandia, di negara-negara Skandinavia, itu negara-negara yang paling minim korupsinya. Negara-negara individual, negara-negara liberal. Tetapi kok bagus tanggung jawabnya, ya. Kita ini biasa negara-negara religius. Maaf saja, saya selalu bilang, adakah pejabat Indonesia yang muslim belum haji? Saya bilang sudah haji semua, Pak. Tapi kenapa tidak menurun korupsi? Mestinya sudah menurun. Karena semua pejabatnya yang muslim sudah dalam kapasitas iman yang tertinggi, tapi tidak tampak dalam praktek. Ya, itu contoh saja. Bagaimana di tengah pandemi ini? Nah, ini sebenarnya aspek positifnya. Mendesain peradilan yang murah, tidak perlu bolak-balik saksi, ya, ke pengadilan, yang tidak ditanggung ongkos makannya, ongkos transportnya, yang murah, yang cepat, ya. Jadi kita butuh desain. Sebenarnya menurut saya pilkada juga ini dengan pandemi ini bukan dimanfaatkan agar misalnya untuk kepentingan para cukong-cukong itu, tapi bolehlah untuk mendesain bagaimana pilkada yang murah. Kita ini pilkada kita kemahalan. Kalau Bapak Ibu pernah ke negara-negara Eropa, waktu pilkada, mungkin kalau kita lihat cara dia menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemilihannya, kita berpikir jauh lebih kaya Indonesia daripada Prancis atau Belanda dari pilkadanya, ya. Jauh lebih kaya. Di sana tidak ada kampanye ugal-ugalan, datangkan artis, datangkan, tidak ada. Semua kampanye indoor. Tidak ada orang diganggu, biayanya murah, ada dialog. Ini biasa, kampanyenya tidak jelas, orang tunggu penyanyinya saja. Penyanyi dangdutnya yang ditunggu, goyangnya barangkali ditunggu, bukan kampanyenya. Ya. Jadi memang itu juga barangkali siasat, ya. Mungkin nggak ada programnya. Majulah para artis di situ. Jadi mahal. Ya, mungkin di Manado juga, di Makassar juga. Kalau kita lihat kampanye itu alat-alat peraga, Pak, ditempel di pohon, di jalan, di tembok, di mana? Negara-negara maju, kalau tempel di pohon itu bisa didiskualifikasi itu. Tidak boleh melanggar hak atas lingkungan. Tidak boleh arak-arakan mengganggu ketertiban. Ya. Jadi dia lebih murah tapi lebih kaya. Kita sudah bukan negara kaya, tapi lebih mahal. Ini kan namanya miskin tapi sombong ini. Ya. Bukan negara kaya. Jadi mestinya dengan pandemi, kalau toh dipaksakan terus, mestinya didesain bagaimana biaya murah. Dengan biaya murah, orang yang terpilih itu nantinya tidak ada bebannya membayar utang-utangnya. Miskin jadi sombong. Menjadi alat bayar utang. Ya, saya kira itulah desain pilkada menurut saya. Kemudian
pelanggaran-pelanggaran ya mesti ditindaklanjuti, ditegakkan hukumnya. Yang selalu mengatakan ini seperti operasi senyap, dirasa tapi tidak kelihatan, tetap terjadi. Mestinya harus ketat ini supaya melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersih, yang jujur, yang amanah. Ya, jangan ini terjadi KKN, politik dinasti, ya, dan seterusnya. Ini barangkali sejumlah realitas yang kami bisa potret ya di tengah pandemi. Jadi simpulannya mungkin ada hal yang diteruskan, tapi tolong bikin desain baru. Jangan-jangan juga ini ada hikmahnya. Hikmah di pandemi, pilkada kita bisa lebih murah. Bisa lebih murah hingga pejabatnya tidak berpikir bayar utang kalau menjabat. Ya, karena lebih murah. Sekarang kan lebih mahal, Pak. Makanya baru 6 bulan langsung mutasi. Mutasi pakai tarif. Ya. Tarif tertinggi jabatan ini yang paling rendah ini. Ya, karena apa? Mau bayar utang. Izin diobral, pengadaan diobral. Ya, itu kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Prof. Irwansyah telah memberikan banyak pencerahan kepada kita semua dan banyak hal yang dikritisi oleh beliau. Saya tidak perlu mengulangi ataupun memberikan kesimpulan, tetapi kemudian di sesi saat ini ada beberapa yang ingin bertanya. Melayangkan pertanyaan kepada Bapak Prof. Ya. Mohon izin Pak Prof, saya bacakan. Ya. Pertanyaannya menyebutkan bahwa putusan yang sudah ingkrah pun masih dapat dilakukan PK oleh mereka yang berperkara. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu ada seorang wisudawan malu menjadi sarjana hukum karena carut-marutnya antara teori yang mereka dapat di bangku kuliah dan praktek yang terjadi di lapangan. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap fenomena seperti ini di negara kita? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, sebagai guru besar dalam hal ini, apalagi dalam bidang kajian hukum yang digeluti, banyak hal yang dikritisi tadi, namun apa yang harus dilakukan sebagai warga negara ketika terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam kebijakan yang tidak sesuai? Itu dulu Pak Prof. Ya. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Prof. Ya. Terima kasih Bu moderator. Nah, ini tadi penanya memang ini trendy ya terjadi. Yang saya pernah diskusi dengan teman-teman di IMA, saya bilang itulah kelemahannya negeri kita ini dengan sistem jurisprudensinya. Tidak sama dengan common law. Jadi kalau ada kasus itu jadikan contoh dan referensi dan rujukan. Ada kebebasan hakim, tapi ada juga keterbatasannya. Keterbatasannya ada tanggung jawabnya. Sistem kita adalah kita bebas jadi hakim yang sesudahnya, meskipun kasusnya sama, tidak berkewajiban untuk mengikuti putusan yang sebelumnya. Jadi artinya hukum kita itu tidak efisien. Kalau ada kasus yang sama, itu jadikan contoh. Jadi sistem jurisprudensi itu kita tidak punyai. Atas dasar kebebasan hakim, mestinya menurut saya untuk kepastian dan untuk keadilan harus kasus yang sama, aturan yang sama, sebaiknya diputus sama. Jangan diputus berbeda. Nah, ini tadi terjadi, putusan yang ingkrah sudah berkekuatan hukum tetap, kan sudah dibuka PK.
peninjauan kembali dengan syarat ada novelty. Ada novelty. Nah, mestinya pimpinan peradilan tertinggi Mahkamah Agung itu menurut saya menghormati putusan-putusan Artijo. Kan Artijo bukan individunya yang memutuskan atas nama lembaga. Ada timnya, bukan sendirian. Itu dijadikan rujukan sehingga bisa dijadikan sebagai shock terapi, pembaruan hukum. Kan selama Artijo tidak pensiun, aktif, nggak ada yang berani PK. Karena Artijo menambah. Jadi tidak pernah sekalipun Artijo memutuskan lebih rendah dari sebelumnya. Apalagi sama, tidak pernah, selalu naik. Nah, artinya koruptor tiarap, pengacara tidak berani. Lalu siapa yang kasasi? Hanya jaksa yang merasa tidak puas. Ya, akhirnya dalam riset, rata-rata putusan Artijo dan timnya untuk kasus korupsi mendekati tuntutan jaksa. Itu pun rata-rata jaksa KPK. Nah, ini lain lagi ceritanya. Ternyata ada dua model. Ada jaksa yang bertugas di KPK, ada jaksa yang di luar KPK di institusinya sendiri. Beda lagi modelnya. Ada yang maksimal, ada yang minimal. Nah, Artijo mampu membuat seperti itu. Akhirnya tidak ada koruptor yang berani. Ya. Saya ingin beri contoh saja Bapak Ibu ya. Di Amerika hanya 9 orang hakim agungnya. Kita 45, tidak cukup. Kenapa? Karena semua kasus itu punya potensi sampai ke Mahkamah Agung. Di negara-negara yang tidak. Hanya dibatasi, oh ini hanya PN, ini boleh naik. Jadi dengan kejadian itu mestinya dibikin sistem jurisprudensi. Untuk kasus korupsi ini modelnya. Jadi siapapun hakimnya, sepanjang tidak ada pertimbangan yang luar biasa, nah itu dijadikan model. Sehingga orang ada kepastiannya, ada keadilannya. Jadi sekarang ini sudah lebih 10 yang diputuskan di tingkat PK, antri 20-an, banyak sekali nih. Rata-rata tidak pernah tetap. Diterima semua, tentu lebih rendah. Ada Sulawesi Utara mantan bupati dari 7 tahun menjadi 2 tahun. Wow, drastis sekali, Pak. Ya, drastis sekali. Nah, itulah saya katakan tadi, ini sungguh-sungguh bukan sebuah contoh yang baik dalam sistem peradilan kita. Ya. Yang berikutnya, wah ini soal perubahan, Pak ya. Memang soal perubahan. Ya, itulah tadi. Saya sih mengatakan kalau itu kasus masalah, saya bisa kelompokkan 3, ada akibat masalah, ada sebab masalah, ada akar masalah. Selama ini, cara kita mengatasi masalah hanya pada akibatnya. Jadi pejabat korupsi ditangkap dan ditahan. Sebabnya tidak selesai, akarnya tidak selesai. Apa akar korupsi? Salah satunya pilkada yang mahal. Jadi meskipun hebat KPK, hebat jaksa, hebat polisi, tangkap tiap hari, tapi kalau sistemnya ini tidak ditata, itu hanya menunda waktu. Ini bom waktu. Ya. Kenapa di negara maju kurang korupsi? Karena biayanya tidak semahal Indonesia. Jadi tidak banyak gaji rendah, banyak pengeluaran. Tentu berpikir bagaimana menambal pengeluaran ini. Ya, menjadilah makelar, menjadilah cukong, memperjualbelikan jabatan, izin disalahgunakan, pengadaan di markup. Itu sumber-sumber pendapatan untuk menutup. Jadi sebagai seorang mahasiswa, menurut saya ada 3 yang perubahan. Mulai berubah dari hal-hal yang kecil. Tidak ada perubahan besar tanpa dimulai dari yang kecil. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Ya, tentu kita ingat bagaimana kisah seorang Muhammad Hatta yang begitu sederhana sampai menyimpan rahasia negara sekalipun kepada istrinya. Bagaimana seorang Bahrudin Lopa ya yang sangat jujur dan berani. Jadi mungkin Pak hanya orang jujur yang bisa berani Pak. Mengatakan saya tangkap Anda karena dia tidak punya masalah.
Mungkin kemarin kasusnya Joko Chandra, Jaksa Pinangki. Beda Kapolri dengan Jaksa Agung. Kapolri langsung dia pecat banyak jenderalnya. Dia berhentikan. Ya, kayak dia bilang, mungkin Kapolrinya bilang, saya kan terlibat. Nah, Jaksa Agungnya lelet. Orang curiga, jangan-jangan ini banyak yang terlibat di atasnya Pinangki ini. Jadi, karena masyarakat kita paternal, selalu mencontoh ke atas. Ya, selalu mencontoh ke atas. Kalau anak muda bilang, kenapa tidak sholat? Itu aja anak ustaz tidak sholat. Selalu begitu. Ya, jadi selalu paternal yang dipakai. Jadi ubah dari diri sendiri, ubah dari hal-hal yang kecil, ubah dari sekarang. Nah, saya ingin katakan bahwa seluruh koruptor di negeri ini itu pernah kuliah. Ya, mungkin 99% koruptor itu dari sarjana semua. Jadi tolong ketika Anda kuliah, moralitas dibangun. Karena tidak ada sekolah kejujuran. Tidak ada sekolah moralitas. Jadi membangun moralitas itu dari hal-hal yang kecil. Saya kira itu. Ya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Prof atas wejangan pemaparannya. Ya tentunya wejangan yang terakhir yang sempat saya catat, bahwa tidak ada perubahan yang besar tanpa ada dimulai dari 3 hal yang utama, yaitu mulai dari hal-hal yang kecil, kemudian yang kedua dimulai dari diri sendiri, dan yang ketiga kita merubah dari sekarang. Dan membangun moral adalah lebih utama daripada membangun hal lain yang ada di negara kita. Mari kita sama-sama untuk menjadi orang yang jujur, karena tidak ada sekolah yang berlabelkan sekolah kejujuran. Tetapi kejujuran itu adalah yang utama di dalam menangani suatu masalah. Apapun itu, sekecil apapun itu, kejujuran. Dan di grup mana? Grup lainnya. Terima kasih Bapak Prof. Irwansyah yang telah berbagi dengan kita pada siang hari ini. Insya Allah karena pandemi saat ini kita tidak bisa secara tatap muka, tetapi hanya secara virtual atau daring. Tetapi kemudian hal ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi apa yang telah kita dapatkan hari ini. Insya Allah